bersikap sebagai damping atau narasumber yang Mas Adi ya. Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping dalam hal ini yang sudah tahu ada Pak Kuswan Haji, Pak Kuswan, selamat pagi. Ada Mas Bayu, Mas Pradipta Bayu ya, betul ya, Mas Pradipta Bayu dan teman-teman yang lainnya pendamping KBMI, dan juga yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Mas Adi, serta para mahasiswa yang lolos KBMI tahun 2021. Bapak Ibu pendamping serta para mahasiswa serta Mas Adi, izinkanlah solusi pada pagi hari ini sebelumnya saya menyampaikan bahwa seyogianya Bapak WR3 kan akan rawuh dan akan memberikan arahan serta sambutan, tetapi sehubungan dengan beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau berkoordinasi mendelegasikan kepada solusi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi untuk memberikan sambutan atau pesan dari beliau berkaitan dengan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu mengenai rapat koordinasi persiapan penyamaan persepsi atau timeline kegiatan KBMI. Namun sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi harapan dan pesan dari Bapak WR3, tidak ada salahnya marilah Bapak Ibu, para pendamping, serta anak-anakku semuanya yang Bulusi cintai dan Bulusi banggakan, kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini yang seyogyanya kita bertemu atau bertatap muka di multimedia, tetapi karena ada suatu hal perkembangan di kampus, maka kita bertatap muka, koordinasinya melalui Zoom. Tapi bagaimanapun juga kita harus mengucapkan syukur dan terima kasih karena yang hadir di sini, harapan dan doa kami semuanya dalam kondisi baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun. Namun demikian kita juga tidak boleh lengah, tetap kita juga berdoa mudah-mudahan sebagian dari teman-teman dosen yang ada di lingkungan kampus dan juga para mahasiswa yang sudah terdeteksi kemarin positif COVID, kita doakan mudah-mudahan para dosen yang terjangkit COVID yang sudah dinyatakan positif serta para mahasiswa segera diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala untuk mendampingi para mahasiswa, dan mahasiswa juga bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang menjadi tugas para mahasiswa masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa mengurangi rasa hormat dari Bapak WR3, saya atas nama pribadi dan atas nama Kepala UPT TKPP mengucapkan terima kasih atas undangan pada pagi hari ini, khususnya kepada Mas Adi sebagai PIC dan juga sebagai narasumber yang nanti akan memberikan paparan kepada anak-anak kita dan para pendamping. Ada hal yang kita sudah koordinasi dengan Pak WR3, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pendamping catat dan perlu para mahasiswa catat yang berkaitan dengan kegiatan kita KBMI, yaitu kegiatan bisnis mahasiswa Indonesia yang khususnya yang lolos pada tahun 2021. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu pendamping dan para mahasiswa bahwa proposal KBMI yang diusulkan itu adalah 20 proposal. Dari 20 proposal yang kita ajukan, yang lolos pendanaan tahun 2021 sebanyak 5. Nggak salah ya Mas Adi, betul ya? 5 ya? Dari 20 ada 5 yang betul, ya, betul. Kami ucapkan profisiat
atas lolosnya proposal Anda yang pada hari ini mestinya harus hadir bersama Bapak Ibu pendamping. Tapi terlepas dari itu, yang tidak lolos pun harus tetap semangat. Itu yang pertama, apresiasi kepada Bapak Ibu pendamping dan para mahasiswa. Kemudian yang kedua, pesan dari lembaga, baik dari UPT maupun dari universitas melalui koordinasi dengan Bapak WR3 atau di bawah koordinator Bapak WR3 bidang kemahasiswaan dan alumni, ada pesan kepada Bapak Ibu pendamping serta mahasiswa, bagi yang sudah lolos kegiatan ini, Bapak Ibu pendamping dan mahasiswa yang lolos itu perlu bekerja keras, perlu ada satu pendampingan dari Bapak Ibu pendamping. Karena apa? Bahwa nanti harus mengikuti arahan dari PIC berkaitan dengan KPMI yang sudah lolos ini, khususnya dalam hal pelaporan. Oleh karena itu nanti saya mohon Bapak Ibu pendamping serta para mahasiswa yang sudah lolos ini, kita catat benar bagaimana arahan dari Pak Adi sebagai PIC, khususnya untuk secara teknis pelaporan maupun kegiatan di lapangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, harapan baik dari lembaga universitas dalam hal ini di bawah WR3 maupun di bawah unit UPT BKPP yang dalam hal ini polisi yang mendapatkan tugas atau sebagai yang dituakan, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu pendamping serta para mahasiswa, terlepas tadi pesan yang kedua, yang lolos itu juga harus mengikuti bagaimana nanti pelaporan, kemudian SPC dan sebagainya, serta kegiatannya di lapangan. Tetapi tidak cukup itu. Jadi bukan berarti setelah mendapatkan dana, setelah melakukan kegiatan, setelah melakukan pelaporan, terus selesai. Tidak cukup hanya di situ. Harapan dari lembaga universitas yang berkoordinasi antara WR3 dan UPT PKPB, kita berharap bahwa teman-teman yang sudah lolos dalam artian bahwa tugasnya sudah selesai, itu tidak cukup di situ, tetapi harapannya baik yang sudah selesai di dalam pelaporan dan SPC pendanaan yang dari pemerintah, itu setelah kegiatan selesai, saudara-saudara itu bergabung dengan UPT PKPP, yaitu bergabung dengan inkubator bisnis. Karena sesuai dengan visi dan misi universitas, bahwa UPT PKPB itu akan selalu mendampingi bagi mahasiswa yang sudah lulus KBMI, yang sudah lulus KIBM, yang sudah lulus PHB 2D, dan selanjutnya yang lain-lainnya yang ada di bawah ketiga, itu setelah selesai diharapkan bisa bergabung dengan UPT PKPP yang ada di inkubator bisnis maupun di dalam pendampingan pedesaan, seandainya itu yang lolos PHB 2D. Nah, oleh karena itu, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu pendamping maupun mahasiswa yang lolos, bahwa UPT PKPP itu merupakan wadah atau klinik untuk Anda bisa bergabung dan Anda sebagai tangan panjang dari UPT PKPP untuk berkoordinasi setiap ada kegiatan. Nah, Anda termasuk yang beruntung sehingga nanti Anda sebagai transfer daripada keahlian yang sudah Anda peroleh kepada mahasiswa yang lainnya, yaitu bisa mendukung kegiatan atau mendukung visi dan misi daripada universitas. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya, harapan dari kami pun selain teman-teman nanti bergabung di inkubator bisnis, perlu kami sampaikan bahwa di universitas itu ada BISMA, singkatannya itu BISMA. Nanti kalau Bu salah, tolong diralat oleh Mas Adi. BISMA ini adalah satu wadah yang mewadahi bisnis mahasiswa Untidar. Nah, oleh karena itu, harapan kami, nanti yang lolos KBMI tahun 2021, itu bisa bergabung di wadah BISMA, di mana BISMA yang sekarang ini yang ada di situ adalah teman-teman saudara yang sudah lolos KBMI tahun 2020. Nah,
Harapannya kenapa Anda bergabung di situ? Supaya Anda nanti bisa mendapatkan pendampingan di dalam wadah Bisma itu dari Bisma atau dari KBMI yang sudah lolos tahun 2020. Di samping itu, Anda juga harus bergabung dengan inkubator bisnis yang ada di UPT PKPP. Ya, jadi perlu kami sampaikan pula kepada Bapak Ibu pendamping dan mahasiswa bahwa Bisma ini merupakan bisnis mahasiswa Untidat di bawah koordinator wakil vektor 3. Di dalamnya itu pesertanya adalah mahasiswa yang lolos KBMI dan yang lolos KIBM atau kompetisi inovasi bisnis mahasiswa, di mana PIC-nya itu yang KBMI adalah Pak Adi, kemudian yang KIBM adalah Mas Novi. Nah, itu teman-teman atau staf ahli baik yang ada di UPT maupun staf ahli yang ada di bidang 3. Jadi gunakanlah wadah-wadah itu, gunakanlah unit-unit ini untuk pengembangan mahasiswa kita khususnya di bidang wirausaha yang sekarang bergabung di BMI atau Bisnis Mahasiswa Indonesia. Nah, oleh karena itu saya berharap melalui kegiatan pada pagi hari ini yang harusnya kita bertatap muka di multimedia karena suatu hal tanpa mengurangi kebermaknaan kita bertemu lewat Zoom ini, mudah-mudahan bisa diindahkan oleh para mahasiswa yang lolos KBMI tahun ini, dan mohon dengan amat sangat dengan kerendahan hati Bapak Ibu pendamping daripada anak-anak kita ini bisa memberikan arahan, bisa memberikan pendampingan, dan bisa menginformasikan bahwa di universitas ini ada unit atau ada UPT yang bisa memfasilitasi anak-anak kita untuk mengembangkan inovasi atau kreativitasnya di bidang bisnis kewirausahaan. Dan sedikit yang biar saya tidak lupa, sebentar lagi nanti kita akan ada rapat koordinasi, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut bahwa ada agenda program kerja UPT PKPP nanti di bulan September, nanti tanggalnya belum kita tentukan, menunggu nanti setelah rapat koordinasi, bahwa nanti pada bulan September ada salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh UPT PKPP, yaitu berkaitan dengan Basar. Nah nanti yang ada di bawah PIC-nya Mas Adi, kemudian di bawah PIC-nya Mas Novi, serta di bawah pendampingan Bapak Ibu pendamping KIBM dan KBMI, itu nanti akan mendapatkan kesempatan anak-anak kita di dalam usahanya berbisnis dan berwirausaha untuk memamerkan, untuk mempromosikan di dalam kegiatan yang akan diselenggarakan oleh UPT PKPP di bulan September. Untuk hari dan tanggalnya nanti kita akan sampaikan setelah kita berkoordinasi, rapat koordinasi dengan universitas. Saya kira itu saja. Ini pesan dari UPT dan pesan dari bidang 3. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Adi sebagai PIC dan sebagai narasumber pada pagi hari ini yang akan menyampaikan tentang persiapan penyamaan persepsi atau timeline berkaitan dengan kegiatan pendanaan KIBM tahun 2021. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian sambutan kami ada tutur kata atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para mahasiswa dan Bapak Ibu pendamping. Sekali lagi saya ucapkan selamat, ofisial, dan harapan kami, marilah kita dengarkan penjelasan dari Pak Adi berkaitan dengan penyamaan persepsi kegiatan KBMI pada tahun 2021. Selamat mengikuti penjelasan, semangat dan sukses selalu. Sekali lagi sebelum saya akhiri, sehubungan dengan COVID-19 di lingkungan Universitas Tidar ini agak sedikit menjadi perhatian. Melalui kesempatan ini tidak ada salahnya saya menyampaikan pesan bahwa kita tetap harus jaga protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan, hindari kerumunan, yang jelas kita berusaha untuk menjadi hidup sehat. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih, selamat. Mari kita mengikuti
waktu kegiatan pada hari ini kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Adi sebagai PIC dan merangkap sebagai MC. Silakan Mas Adi, terima kasih. Terima kasih Ibu atas arahannya, kemudian semangat bagi kami untuk tetap berkarya, merintis bisnis dari muda. Di saat kegiatan perkuliahan berlangsung, rekan-rekan sudah merintis usaha. Sekarang beranjak ke agenda kedua, paparan yang akan disampaikan terkait timeline, terkait penyamaan persepsi timeline pelaksanaan kegiatan KBMI tahun 2021. Sekarang saya akan berubah baju dulu menjadi narasumber untuk kegiatan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen materi. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Oke. Untuk suara bisa diterima dengan baik? Bisa Mas Adi, tapi agak sedikit menggema ya. Oke. Kalau dari atau mungkin yang lulusi, yang lainnya, mohon maaf, yang lainnya bagaimana? Cuma agak sedikit menggema ya. Oke. Untuk suara apakah? Oke. Untuk suara apakah sudah bisa diterima dengan baik? Cek. Sudah. Dari tempat lulusi sudah Mas Adi. Yang lainnya, iya. Sudah Pak Adi. Oke. Saya akan ulangi lagi. Selamat kepada Bapak Ibu dosen pendamping dan juga rekan-rekan mahasiswa lolos pendanaan KBMI tahun 2021. Di sini ada 5 judul yang lolos pendanaan. Yang pertama adalah AA Adventure, jasa penyewaan dan trip sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lereng gunung. Kemudian ada aksesoris kos, solusi kenyamanan belajar Anda, kemudian Kokofi, kemudian Musdam, dan terakhir adalah Natiko Hijab. Dari dana yang memang disetujui tertinggi ada di nilai 22.250.000. Kemudian yang terendah ini ada di Kokofi dengan nominal 12 juta dengan total keseluruhan itu adalah 84
1.955.500 untuk pendanaan yang diterimakan 100%. Pada kegiatan sebelumnya sudah ada penyerahan dana sebesar 90%. Sebesar 90%, yang mana itu sudah diterimakan di masing-masing perwakilan atau ketua kelompok usaha. Nominal yang diterimakan itu AA Adventure itu adalah 20.250.000. Kemudian untuk aksesoris cost ini Pak Kuswan Haji ini 13.050.000. Pak Kuswan sudah hadir. Untuk AA Adventure apakah sudah hadir di sini di forum penyamaan persepsi? Hadir Pak, perwakilan. Perwakilan, oke. Pak Sanders sudah dihubungi? Tadi sudah dihubungi Mas Ketuanya, tapi belum ada respon, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya Kokofi, ini dana yang diterimakan ini adalah 10.800.000 dengan pembimbing Bu Zikrina. Bu Zikrina sudah hadir. Kemudian Musdam. Oke, terima kasih Bu Zikrina, Musdam. Ini nominal dana yang diterimakan adalah 17.959.950 rupiah. Ini dengan dosen pendamping Pak Pradipta Bayu Pramono. Kemudian artikel hijab dana yang sudah diterimakan adalah 14.625.000 dengan dosen pendamping Bu Zuida. Di dalam pelaksanaan kegiatan KBMI tahun 2021 ini, nanti rekan-rekan akan dibantu secara teknis oleh komunitas BISMA, Nanti kegiatan ini pun juga nanti akan ada sedikit hal yang nanti bisa disampaikan oleh Ketua Komunitas Fahrul Rozi yang bisa memberikan gambaran tambahan dari segi materi ini yang nanti akan menjadi acuan teknis yang akan dilakukan oleh teman-teman penerima KBMI tahun 2021. Ini kegiatan yang sifatnya adalah tentatif untuk pelaksanaan 1, 2, dan 3 sudah dilakukan dan saat ini ada pada poin keempat. Pada poin keempat, aktivitas rekan-rekan sudah ada lolos pendanaan dan saat ini aktivitas seharusnya sudah berjalan karena aktivitas kegiatan bisnis ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh mahasiswa. Maka kegiatan ini wajib dilaporkan sesuai dengan aktivitas kegiatan per bulannya. Nanti di dalam proses kegiatan pun juga akan ditensori oleh tim teknis, yaitu adalah dari komunitas BISMA. Dan nanti ada upload laporan kemajuan. Pendampingan usaha di sini seharusnya sudah dilakukan sejak bulan Mei ketika pengumuman lolos pendanaan. Sudah dilakukan lolos pendanaan, maka di dalam kegiatan aktivitas nanti ada beberapa hal nanti saya pun juga menjadi perwakilan PWMI di tingkat Delmawa Dikti yang nanti juga akan melakukan visitasi secara daring. Ketika memang visible dilakukan secara luring, maka akan dilakukan secara luring. Besar harapannya kegiatan bisnis ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah diajukan di dalam proposal. Nanti akan ada evaluasi Monef pun nanti akan dilakukan secara internal dan eksternal. Internal itu oleh siapa? Internal itu oleh tim UPTPKPP, beserta nanti juga ada dibantu oleh pihak dari pelaku bisnis yang nanti akan melihat
secara aktivitas apa saja yang perlu menjadi masukan bisnis untuk siap di Monef eksternal. Monef eksternal akan dilakukan di bulan September. Eksternal itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tim pemonef dari Filmawa Diksi yang menjadi tim dari PKMI. Laporan akhir usaha nanti akan dilakukan sebagai penetapan layak KMI Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Ini akan dilakukan untuk layak KMI-nya ini di bulan Oktober. Bisa atau tidaknya ikut KMI tergantung dari kelayakan KMI Expo pada bulan Oktober. Ketika dikatakan layak untuk ikut serta, maka puncak KMI Expo akan dijalankan pada bulan November. Pelaksanaannya semoga nanti pandemi ini sudah berakhir. Ketika sudah berakhir nanti akan ada secara offline, tapi kalau misalnya pandemi ini masih belum ada penurunan secara signifikan, kita samakan asumsinya dengan tahun 2020 pelaksanaan secara daring. Untuk lokasinya di mana? Lokasinya akan dilakukan nanti di auditorium. Kita akan mendirikan stand partisi sesuai dengan tata aturan KMI Expo yang sudah diumumkan pada bulan Oktober untuk kelayakan ikut serta KMI Expo. Ini timeline pelaksanaan KBMI sesuai dengan di pedoman, dan ini menjadi acuan utama bagi Bapak Ibu dosen pendamping dan juga rekan-rekan pengusaha muda tidar untuk bisa taat timeline pelaksanaan KBMI. Ini adalah pendampingan KBMI oleh PIC bersama Bisma Untidar. Nanti saya pun juga akan dibantu oleh Bisma Untidar. Dan ini rencana waktu yang nanti memang ada beberapa poin. Monitoring pelaksanaan kegiatan tahap 1, 2, 3, 4, bahkan nanti bisa sampai dengan 6. Untuk perubahan waktu nanti akan bersifat tentatif dan informasi akan disampaikan secara berkelanjutan baik itu di WA Group maupun di Skype. Bagi rekan-rekan lolos pendanaan wajib masuk ke dalam grup Skype karena proses monitoring evaluasi, kemudian informasi dan lain-lain kita selalu berkoordinasi di Skype. Mohon kerjasamanya kepada mahasiswa lolos pendanaan. Ketika nanti ada kontak dari saya via Skype, wajib untuk diangkat karena saya melakukan proses kegiatan monitoring evaluasi itu secara dadakan. Harapannya kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan ritme usaha yang rekan-rekan saat ini sedang lakukan. Ini tahap 1 monitoring, kemudian laporan monitoring, ini bisa sampai dengan 6 tahapnya. Di sini saya memberikan gambaran 1 sampai dengan 4. Ketika nanti tahapnya menjadi 6, nanti rencana waktunya ini juga akan semakin ketat ataupun mepet. Mohon kerjasamanya untuk mempersiapkan laporan kemajuan yang nanti akan diupload di tim PKMI. Seperti apa template-nya nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada persiapan atau simulasi penilaian Monef laporan kemajuan dan perkembangan usaha oleh tim PKMI. Ini yang dilakukan adalah yang mana nanti rekan-rekan juga akan melakukan simulasi secara internal, dan harapannya ketika nanti ada Monef eksternal, rekan-rekan mahasiswa, kemudian Bapak Ibu dosen pendamping telah siap melakukan monitoring evaluasi. Harapannya adalah hasil terbaik dari monitoring evaluasi yang nanti akan mengantarkan prestasi bagi bisnis mahasiswa Untidar. Pada poin keempat adalah laporan akhir KBMI yang wajib upload di SIM PKMI karena ini sebagai salah satu syarat layak KMI. Ini rentangnya 2 sampai dengan 20 Oktober 2021, kemudian terakhir adalah rencana KMI Expo.
waktu bisa berubah secara tentatif menyesuaikan dengan tim PKMI dan Direktorat Ilmawa. Ini keberhasilan prestasi guna mewujudkan kebanggaan bersama, salah satunya adalah mewujudkan unggul dalam kewirausahaan, yang mana kami sebagai PIC KBMI selaras dengan arahan Wakil Rektor Bidang 3, harapannya sinergi meraih prestasi untuk Universitas Tidar. Saya akan beralih ke sebelum saya beralih, dipersilakan untuk ada tanya jawab terlebih dahulu sebelum saya nanti beralih ke template laporan kemajuan. Dipersilakan jika ada pertanyaan. Mungkin saya Pak Adi bisa minta waktu sebentar. Yes, silakan Pak Kuswan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lucy, selaku pembina sekaligus PT Kewirausahaan, dan Pak Adi, selaku PW koordinator dalam PKM ini, KBMI. Sebelum saya menyampaikan, saya ucapkan selamat pada para mahasiswa yang lolos KBMI atau PKM. Yang kedua, saya pengen cuma koordinasi saja, memastikan kalau tadi Pak Adi kan sempat bahwa penerimaan dana itu kan diterimakan 90%, tapi di dalam yang tadi dipaparkan yang sudah diterima itu kan nilainya akan hanya 12 sekian, kemudian itu jadi 13 sekian, itu mungkin ada tambahan dari mana, dan mestinya terkait dengan masalah penggunaan uang ini kan benar-benar harus terkontrol. Saya tahu bahwa mahasiswa ini kan dalam satu sisi memang akan kita dorong untuk agar wirausaha ataupun apa yang sudah diusulkan nanti benar-benar digunakan pendanaan itu sebaik mungkin sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan. Tapi saya harapkan pada para mahasiswa yang barangkali hari ini hadir, kan kebetulan Mundopar yang sebagai ketua hari ini tidak bisa hadir, namun ada keterwakilan. Saya harap yang mewakili Pak Mas Mundopar ini, mahasiswa bimbingan saya, ini siapa, saya mohon untuk apakah sudah di forum ini atau belum. Karena ini menyangkut kaitannya dengan bagaimana pengarahan baik dari Bu Lucy maupun dari Pak Adi yang tadi sudah disampaikan. Demikian dari saya pengen bahwa sebagai dosen pendamping itu akan selalu memonitor apabila uang itu sudah diterimakan, ya paling tidak dosen pendamping juga harus tahu kemudian sampai tahapan mana kemudian mahasiswa itu melaksanakan apa yang sudah menjadi program ataupun tahapan-tahapan yang sudah dicanangkan. Terima kasih Pak Adi, itu saja yang mohon untuk bisa diberikan penyerahan bagaimana, dan sekaligus mungkin di grup Zoom ini yang wakili Mundopar siapa, nanti biar saya mohon untuk disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merespon terlebih dahulu dari Pak Kuswan Haji. Terima kasih Pak Kuswan. Untuk dana yang memang diterimakan sesuai dengan ACC dari PKMI, untuk yang di aksesoris cost ini adalah 13.050.000. Harapannya ini juga bisa dimaksimalkan sesuai dengan ajuan yang sebelumnya. Jika ajuan sebelumnya ini tidak sesuai, maka perlu ada penyesuaian pengeluaran usaha yang nanti bisa didiskusikan bersama dengan mahasiswa penerima pendanaan. Ini juga terima kasih Pak Kuswan sudah diingatkan bagi rekan-rekan mahasiswa, diharapkan untuk dapat
melakukan proses bimbingan secara rutin bersama dosen pendamping agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi miskomunikasi saat pelaksanaan kegiatan KBMI ini berlangsung. Karena KBMI ini berlangsung, durasinya ini sangat panjang, seharusnya mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu 5 bulan, kemudian Oktober itu persiapan untuk Monef, kelayakan sampai dengan di waktu 7 bulan itu untuk nanti pelaksanaan KMI Expo. Ini merupakan rangkaian kegiatan bisnis yang sangat panjang. Dimohonkan untuk mahasiswa bisa berkoordinasi secara berkelanjutan bersama dosen pendamping. Kemudian untuk merespon Pak Kuswan terkait kontrol keuangan KBMI. Bagaimana kontrol keuangan KBMI? Nanti di setiap tahap itu ada laporan kemajuan. Dan di setiap laporan kemajuan itu wajib disertakan laporan penggunaan anggaran atau keuangan yang telah diterimakan. Kegiatan yang nanti akan dilaporkan mulai dari bulan Mei. Mulai dari bulan Mei tahun 2021. Maka pelaporan kemajuan tahap 1 wajib dilaporkan dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Itu pelaporan tahap pertama. Saya akan bantu share lagi. Saya akan coba bantu share kembali. Rundown kegiatan pelaporan kemajuan yang dilakukan oleh seluruh penerima hibah KBMI. Saya akan buka untuk aksesori cost. Ini sama nanti prosesnya. Apakah sudah terlihat? Sudah nggih? Sudah, Pak. Nggih. Ini adalah salah satu contoh laporan kemajuan yang nanti akan diupload melalui saya sebagai penanggung jawab di tingkat Unsida, nanti akan dilaporkan di SIM PKMI. Tahap pertama ini sudah dibuka mulai dari 1 Juni sampai dengan di 25 Juni. Untuk di timeline yang sudah disampaikan, durasinya ini H-1, tidak mepet di tanggal 25, maka di tanggal 24 rekan-rekan mahasiswa sudah melengkapi seluruh laporan kemajuan. Kemudian tahap kedua dari tanggal 1 sampai dengan 9 Juli. Ini waktunya lebih mepet lagi. Dan tahap ketiga mulai dari tanggal 1, kemudian tahap 4 tanggal 1 sampai dengan 10 September, tahap 5 tanggal 1 Oktober sampai dengan 8 Oktober, tahap ke-6 1 November sampai dengan 30 November. Nah, ini untuk yang di tahap 6 kelihatannya ini adalah merupakan bagian satu rangkaian kegiatan utuh ketika pelaksanaan KMI Expo telah dilakukan, karena di bulan November ini kegiatan KMI Expo berlangsung, maka kegiatan LPG ataupun kegiatan pertanggungjawaban akhir, laporan akhir disertakan dengan pelaksanaan KMI Expo. Pendanaan yang nanti sudah dilaporkan di bulan Oktober sampai dengan di bulan November ketika pelaksanaan Monef eksternal, penggunaan dana telah 100% untuk tahap 5 dan di tahap 6. Kapan pencairan 10%-nya? Pencairan 10% ketika seluruh pelaksanaan mulai tanggal 1 sampai dengan 30 November laporan akhir telah di-upload seluruhnya dan tidak ada masalah di dalam proses pengadministrasian, maka 10% segera
sampaikan di tingkat perguruan tinggi, dan nanti pencairan akan dilakukan ke masing-masing kelompok usaha penerima KBMI tahun 2021. Begitu Pak Kuswan, apakah ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau bertanya? Dipersilakan sebelum saya nanti masuk ke template laporan kemajuan. Dipersilakan. Mohon informasi itu yang dampingi, yang ganti Mudafar apakah di grup? Tolong Pak Adi ditanyakan, Bu. Ada dari presensi barangkali nanti biar tahu. Oke, baik Pak. Yang mewakili Mudafar selaku ketua udah hadir di forum ini belum? Siapa itu belum tahu? Sudah, saya Pak. Saya Pak. Ya, silakan Tri Henry Oh ya, untuk bisa berkomunikasi. Ya. Henry ya. Tadi kan harusnya ya. Makasih ya. Oh, Pak. Tadi. Ya. Udah ya. Terima kasih Tri Henry ya. Udah. Mas Adi, mungkin videonya dinyalakan ya, biar pendampingnya tahu seperti Pak Kuswan ini anakku mana ya, begitu lihat wajahnya Mas Adi, oh ya, mungkin gitu ya Pak Kos ya. Iya. Oh iya. Iya. Dipersilakan Bapak Ibu dosen pendamping dan juga rekan-rekan mahasiswa untuk dapat mengaktifkan video. Dipersilakan untuk dapat mengaktifkan video. Untuk dapat mengaktifkan video agar yang cantik-cantik juga kelihatan, yang ganteng-ganteng juga kelihatan. Selamat datang Pak Sander. Selamat bergabung. Iya Pak, terima kasih. Maaf tadi agak terlambat sedikit. Baik Pak, terima kasih. Ini ada proses penyamaan persepsi untuk pelaksanaan KBMI. Dipersilakan untuk bisa mengaktifkan nanti saya juga akan melakukan screenshot untuk kegiatan pada pagi hari. Saya akan lanjutkan lagi sembari menunggu rekan-rekan Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa untuk mengaktifkan kamera. Dipersilakan saya jawab dibuka kembali sebelum saya beralih ke template laporan kemajuan. Dipersilakan, apakah ada yang mau bertanya kembali? Oh ya Pak, mau mastiin tadi kan Bapak bilang yang tahap 5 itu berarti udah 100% semuanya udah dilakuin gitu Pak. Iya. Jadi tinggal untuk expo-nya saja gitu Pak. Persis. Di tahap 5 itu proses kegiatan monitoring evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Belmawa Dikti. Maka nanti akan ada arahan kembali per tahapnya itu secara berkelanjutan, itu sesuai dengan informasi yang nanti akan disampaikan di Skype maupun di forum WAG. Itu 100%, karena itu sebagai kelayakan KMI Expo. Begitu Tri Henry. Karena nanti di tahap ke-6 di bulan November KMI Expo berlangsung, kemudian ada laporan akhir include dengan KMI Expo, itu total seluruhnya telah 100%. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Untuk tahap 1 sampai dengan tahap 4 itu 90%. Nanti sesuai dengan aktivitasnya saja. Misalnya di bulan ini baru penggunaannya 20%, ya dilaporkan saja penggunaan baru 20%, sehingga nanti laporannya secara durasi waktu peningkatannya ada proses pengembangan penggunaan anggaran. Oke. Begitu Tri Henry, dipersilakan apakah saya bisa lanjut ke template
Saya akan lanjut ke template. Bisa saya lanjut ke template ya? Ya, Pak. Ya, saya akan lanjut. Saya akan lanjut ke template. Ini template-nya. Ini template berlaku sama. Ini template berlaku sama untuk laporan kemajuan tahap 1 sampai dengan di tahap 4. 1, 2, 3, 4. Ini berlaku sama. Nanti untuk yang di tahap 5, ini ada laporan monitoring evaluasi. Nanti akan ada lanjutan template-nya lagi. Template yang ini nanti akan disertakan dengan laporan kemajuan untuk siap di monitoring dan evaluasi oleh tim PKMI. Ini ada template-nya. Segala bentuk kegiatan usaha itu ada kendala yang terjadi di lapangan. Harapannya kegiatan ini bisa disampaikan sejujur mungkin agar pelaksanaan kegiatan bisnis ini bisa diterima oleh pihak Komonef ataupun bisa dinilai bahwasannya di kegiatan bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa ini natural, tidak dibuat. Untuk pertama, ini terkait objek pendampingan, itu adalah bahan baku. Ini ada kriteria pendampingan yang nanti perlu dilakukan. Bagaimana ketersediaan bahan baku, apakah ada penambahan, nanti di bawahnya ini bisa dijelaskan bagaimana ketersediaannya, kemudian kendalanya apa, nanti bisa dijelaskan. Selanjutnya adalah dari kendala yang ada tadi, berikan solusi dan rekomendasi atas kendala yang menjadi poin dari bahan baku. Kemudian yang kedua terkait alat bantu. Bagaimana ketersediaan alat bantu? Apakah ada penambahan? Ini yang perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya kegiatan KBMI lolos pendanaan ini penggunaan anggarannya diperuntukkan untuk pengembangan usaha. Yang perlu digarisbawahi adalah untuk pengembangan usaha. Jika itu memang berkaitan tentang pengembangan usaha, silakan dilakukan. Poin-poin apa saja yang memang tidak boleh dibelikan, itu terkait hal-hal yang tidak ada di dalam laporan atau rencana anggaran biaya. Kita tidak boleh misalnya membuka ataupun membeli gerobak angkringan misalnya. Membeli gerobak angkringan, contohnya yang di Kokofi. Ini Kokofi bahwasannya saya mau beli gerobak angkringan agar nanti pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dilihat kembali di RAB sebelumnya. Jika memang tidak ada, maka perlu dipikirkan ulang kembali bahwasannya pengembangannya bukan di hal tersebut, maka nanti bisa digunakan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah ditentukan. Ketika nanti belum dibelikan, yang nanti akan terkendala adalah pertanggungjawabannya. Karena pertanggungjawabannya itu nanti akan melakukan adendum perubahan penggunaan anggaran biaya karena harganya lebih dari, misalnya lebih dari 2 juta, 3 juta, dan itu menyerap banyak sekali sesuai dengan rencana anggaran biaya sebelumnya. Sehingga nanti banyak rencana anggaran biaya yang tidak terlaksana dikarenakan membeli gerobak angkringan. Atau misalnya di aksesoris cost di dalam situ misalnya tidak tertera sewa ruko, tapi di situ nanti disertakan sewa ruko dan nilainya itu
tinggi, dan itu juga menyebabkan beberapa hal yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik, nanti juga akan menyebabkan perubahan ataupun adendum penggunaan anggaran biaya. Nah, ini juga akan semakin rumit lagi untuk pertanggungjawabannya. Ini untuk bahan baku dan alat bantu. Kemudian tim. Apa kegiatan masing-masing anggota tim? Ini perlu diperhatikan kembali. Di dalam menyusun proposal telah ada struktur organisasi dan juga tim. A melekat sebagai misalnya CEO, B melekat sebagai yang bertanggung jawab sebagai contohnya pemasaran atau marketing. Nanti disesuaikan dengan masing-masing tugas pokok fungsinya sesuai dengan proposal yang sudah dibuat sebelumnya. Apa saja yang memang dilakukan oleh tim, itu yang nanti disampaikan. Kemudian kendala yang terjadi di lapangan itu apa? Sesuai pada tahap pertama yang saat ini dilakukan. Tahap pertama yang dilakukan ini adalah aspek yang dilihat adalah dari mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Saat itu tuh tim melakukan apa saja mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juni ini. Nanti bisa dijelaskan kendalanya apa, kemudian solusi dan rekomendasinya apa. Yang nomor 4, bagaimana pelaksanaan produksi, berapa hasilnya, apakah ada kendala. Produksi ini pun juga nanti rekan-rekan perlu menampilkan berapa kapasitas produksi yang memang dihasilkan, kemudian bagaimana bentuk transaksi terkait produksi itu, keluar masuk input, prosesnya bagaimana, input, proses, dan outputnya seperti apa. Itu dari segi aspek produksi. Maka rekan-rekan juga perlu melaporkan secara rinci di proses produksi ini. Jika terjadi kendala, disampaikan, kemudian solusi dan rekomendasinya bagaimana. Selanjutnya di pemasaran. Bagaimana pelaksanaan pemasaran? Rekan-rekan penerima KBMI sudah membuat proposal ini sesuai dengan template KBMI sebelumnya, yang mana di dalamnya terdapat pemasaran. Rekan-rekan juga sudah menjelaskan beberapa hal terkait bauran pemasaran. Bauran pemasaran, ada yang menceritakan 4P, ada yang menceritakan 5P, ada yang menceritakan 7P. P itu apa? Misalnya price, kemudian produk, kemudian ada lagi people, dan lain sebagainya. Ini nanti disesuaikan dengan aktivitas kegiatan pemasaran. Bagaimana pemasarannya, apakah itu secara offline ataupun online. Jika itu memang ada e-commerce yang nanti digunakan, juga disampaikan kendalanya apa dan berikan rekomendasinya. Penjualan, berapa unit yang berhasil dijual atau berapa yang menggunakan jasa. Ini juga perlu disampaikan. Di dalam proses pemasaran dan penjualan ini pun juga linear atau memiliki hubungan, yang mana pemasaran rekan-rekan bisa misalnya melakukan biaya share, contohnya adalah iklan, melalui media iklan apa. Jika memang di dalam proposal itu sudah dicantumkan, ya silakan nanti dikeluarkan. Maka berapa yang menggunakan jasa, nanti itu juga bisa dimasukkan bahwasannya kami menggunakan jasa iklan agar produk kami lebih dikenal, sehingga transaksi kami yang semula transaksinya tahap 1 itu hanya 5 sampai dengan 8 unit, dengan adanya periklanan ini, jasa iklan yang saya ataupun yang kami lakukan, maka terjadi peningkatan yang signifikan mencapai 15 sampai dengan 18 unit untuk tahap keduanya. Nanti juga bisa disampaikan. Kemudian pada poin ke-7, tambahkan jika ada hal lain yang ditemukan dalam proses pendampingan. Karena di dalam proses pendampingan ini tidak hanya sesuai dengan kriteria 1 sampai dengan 6 yang sudah dijelaskan. Jika memang ada hal-hal yang memang perlu disampaikan, sampaikan. Contohnya misalnya, saya mengajukan izin PIRT. Ketika mengajukan izin PIRT, itu kan ada beberapa hal step yang memang perlu dilakukan. Contohnya,
melakukan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitasi di tingkat daerahnya masing-masing. Itu di mana misalnya di Disperindak didaftarkan, kemudian di dalam proses kegiatan ada yang namanya penyuluhan keamanan pangan. Saya ikut di dalam kegiatan PKP penyuluhan keamanan pangan. Ketika sudah ada itu, kemudian ada yang namanya visitasi dari puskesmas datang ke lokasi produksi untuk ngecek air dan keamanan kesehatannya. Jika itu kami menunggu hasil lab dan hasil labnya itu sesuai, maka terbitnya PRT. Itu dari sisi PRT. Bagi yang ingin mengajukan MUI ataupun halal, nanti prosesnya juga disampaikan. Itu adalah hal-hal lain-lain terkait proses pendampingan yang dilakukan. Contohnya misalnya ada lagi bagi di bidang jasa, contohnya AA Adventure, bahwasannya kami bergabung dengan komunitas pendaki gunung. Bagaimana prosesnya nanti juga perlu disampaikan. Begitupun dengan aksesoris kos, kami bergabung dengan komunitas pelaku wirausaha, di mana di situ ada proses apakah itu kopdar, apakah itu ada sharing, nanti juga bisa disampaikan karena itu bagian dari proses pendampingan untuk pengembangan usaha lebih baik. Dan ada lampirannya, lampiran nanti yang perlu disertakan ini sifatnya wajib. Poin 1 sampai dengan ke-6 ini wajib disertakan. Mulai dari pertama adalah proses pengadaan barang seperti apa, kemudian proses produksi, proses penjualan, foto-foto kegiatan aktivitas, scan dokumen pembelian itu pun juga wajib disertakan dengan tabulasi, disertakan dengan di sini disertakan dengan rekapitulasi penggunaan dana. Dan poin ke-6 ini adalah hal lain-lain atau pendukung yang memang itu digunakan sebagai pengembangan usaha yang rekan-rekan saat ini jalani. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan saya buka kembali terkait laporan kemajuan yang sudah dijelaskan. Dipersilahkan. Izin bertanya Pak Adi. Silakan, mau kapan? Untuk scan dokumen pembelian itu apakah notanya harus disertakan dengan cap atau bagaimana Pak? Atau cukup nota saja? Iya, sesuai dengan syarat administratif keuangan, nota itu telah sah digunakan sebagai transaksi, maka nota cap juga itu sifatnya wajib. Nota cap itu sifatnya wajib. Saat ini transaksi yang digunakan itu jika lebih dari transaksinya contohnya 5 juta ke atas itu menggunakan materai 10.000. Itu yang perlu digarisbawahi. Nanti jika transaksinya berjumlah besar, apakah ini menggunakan materai atau tidak, nanti rekan-rekan wajib berkonsultasi dengan PIC agar nanti pertanggungjawabannya tidak misadministratif untuk keuangan. Begitu Muhammad Afan. Nanti bisa digunakan media Skype untuk berkonsultasi dengan PIC. Baik Pak Adi. Iya. Dipersilakan Bapak Ibu dosen pendamping jika ada pertanyaan. Dipersilakan. Mungkin Mas Adi sambil menunggu para mahasiswa dan Bapak Ibu pendamping, mungkin materinya Mas Adi yang berkaitan tadi dengan pelaporan dan sebagainya, timeline-nya itu, kemudian arahan Mas Adi tadi yang berkaitan dengan paparan, mungkin materinya supaya para pendamping dan anak-anak kita nanti punya dokumen, mungkin bisa di-share aja ya Mas Adi. Bisa nggak Mas Adi? Di-share sehingga bisa. kira-kira di dalam pelaporan itu misalnya lain-lain kemarin itu yang dijelaskan Mas Adi itu apa ya?
kan terjadi ingat, oh ini pas ini Pak Adi menjelaskan tentang apabila di dalam pendampingan itu ada kendala berkaitan dengan misalnya PIRT, berkaitan dengan, nah itu mungkin anak-anak kita yang lolos ini dan pendamping supaya untuk memudahkan seandainya lupa itu punya materi yang disampaikan Mas Adi. Mungkin itu saja Mas Adi. Mungkin bisa nanti di link di share ke monggo terserah gimana di grup atau ke lewat apa monggo. Mungkin itu ya sambil menunggu Bapak Ibu pendamping dan mahasiswa yang bertanya. Atur nuwun Mas Adi. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Lucy. Untuk materi akan saya sampaikan via Skype dan juga WAG, WhatsApp Group KBMI, dan informasi ini pun juga akan disampaikan ke ISMA agar pelaksanaan ini bisa bersinergi dengan ISMA. Dipersilahkan Mungkin Bapak Ibu dosen pendamping. saya Pak Adi, mungkin Pak Adi. Ya. Oke, silakan. Terima kasih. Mumpung ini ada anak buah saya, Triendri, dan mungkin ini mewakili Mudofar yang non jauh di sana, mungkin di Cirebon, di Brebes, jadi tidak mungkin bisa ke sini. Yang pertama terkait dengan menyangkut akuntabilitas laporan. Saya memberikan apresiasi Pak Adi untuk bisa mempersiapkan diri dalam rangka menyiapkan format untuk pelaporannya dan tahapannya, dan termasuk berkas apa saja yang nanti akan diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka untuk melaporan secara rigid, dalam arti tahapan-tahapan itu harus dilakukan. Kita pengalaman Pak Adi, di situasi kondisi sekarang pandemi kan keterbatasan kita untuk saling tatap muka satu. Yang kedua menyangkut kaitannya dengan KBMI ini kan rata-rata memang itu merupakan wirausaha yang nyata, artinya memang satu dengan yang lain kan harus bisa saling koordinasi. Sementara kalau mungkin masih berjauhan, saya pikir juga nanti tidak akan sesuai dengan harapan kita, karena dari program yang ada itu semua koordinasi dari kelompok yang ada, mahasiswa harus jadi satu, sekalipun harus menjaga protokol kesehatan. Namun yang paling prinsip yang perlu saya sampaikan menyangkut masalah laporan, kebiasaan mahasiswa itu di dalam laporan, baik itu kegiatan-kegiatan kampus itu sering molor, bahkan tanggung jawabnya kurang penuh. Maka dari itu ini dibedakan dengan kegiatan di organisasi kampus. Mungkin ada toleransi kalau saat ini adalah pertanggungjawabannya adalah vertikal kepada kementerian, dan laporan itu harus dilaksanakan secara runtut, secara akuntabilitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya harapkan ini mahasiswa yang kemudian mewakili ini nanti bisa disampaikan kepada kelompok yang lain. Jangan sampai kemudian menyangkut apa yang tadi Pak Adi sampaikan kemudian tidak dipenuhi. Jadi saya khawatirannya karena ada keterbatasan menyangkut situasi kondisi saat ini belum menentu seperti ini, kemudian untuk mewujudkan apa yang menjadi konsep dalam proposal kegiatan-kegiatan yang menyiapkan infrastruktur, hasil dari kegiatan ini dan sebagainya, ini benar-benar harus dipantau betul Pak Adi, jadi biar nanti benar-benar terlaksana dengan baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi mungkin Hendri sebagai anggota kelompok yang mungkin bisa bertanggung jawab karena Anda yang datang ini. Jadi nanti mau terima kasih Pak Ketua. Dipersilakan Bapak Ibu Mudofar, kesempatan yang diberikan saya, dan ini juga
tidak hanya untuk kelompok saya atau Pak Adi itu mic-nya belum dibuka. Silakan Bapak Ibu dosen pendamping, Bu Zikrina, Pak Sander, Pak Bayu atau Bu Zuidah, dipersilahkan. Dipersilahkan. Oke, sambil menunggu silakan bisa ditambahkan Pak Roroji, ini adalah Ketua BISMA, yang mana nanti kegiatan pelaksanaan KBMI juga akan dibantu oleh tim BISMA. Dipersilahkan nama Pak Roroji untuk bisa memberikan sedikit gambaran yang nanti akan dilakukan oleh tim BISMA. Dipersilakan, Pak Roroji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia selaku Kepala Unit dan yang kami hormati Pak Adi Surya Perdana selaku PIC KBMI Tidar. Mungkin yang akan saya tambahkan untuk teman-teman semuanya, setiap proposal pasti kan dari yang kita ajukan dan yang dapat didanai itu kan berbeda. Jadi tahap awal dari kegiatan KBMI itu alangkah baiknya itu kita susun lagi RAB yang akan bisnis yang akan kita lakukan. Jadi pas pelaksanaan itu enggak bingung. Mau beli ini itu enggak bingung. Kalau dulu saya seperti itu. Jadi saat pembelian barang ataupun alat bantunya itu lebih mempermudah saat kita membeli barang tersebut. Dan untuk setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus ada pembukuan setiap harinya. Jadi saat nanti pembuatan laporan, penyusunan laporan kemajuan tahun akhir itu nggak bingung juga. Soalnya kan kadang kalau gitu kan mahasiswa itu santai banget, nanti aja gitu, pas di laporan akhirnya gitu. Jadi setiap kegiatan apapun yang kalian lakukan, sekecil apapun itu harus ada pencatatannya atau pembukuannya. Itu. Dan mungkin cukup sekian dulu tambahan dari teman-teman BISMA, dan nanti untuk teman-teman KBMI 2021 bisa koordinasi dengan komunitas BISMA yang dimana sudah ada pembagian anak-anaknya, siapa yang akan mendampingi teman-teman semuanya. Dan hasil dari nama-nama tersebut telah kami diskusikan, di mana anak-anaknya itu yang berkompeten di bidang proposal dari setiap kelompok yang didanai pada tahun ini. Entah itu dari lokasi usahanya, bidang usahanya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari teman-teman BISMA. Terima kasih, apabila banyak kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roroji, Ketua Komunitas BISMA yang senantiasa support untuk kemajuan bisnis mahasiswa di tingkat Universitas Tidar. Apakah ada pertanyaan?
Apakah ada pertanyaan kembali atau informasi ini sudah cukup jelas diterima? Sepertinya Bagaimana? sudah cukup jelas, Pak Adi. Ya, terima kasih Oke. Bu Krina. Begini, mungkin Pak Adi, jadi saya rasa kita itu kan Zoom-nya ini kan melibatkan perwakilan atau ketua dari KBMI yang itu. Barangkali kasih kesempatan ini, mungkin ada keterwakilan yang mungkin ada terkait dengan tadi sudah dijelaskan itu, mungkin ada masukan atau apa, monggo. Hendri atau siapa itu nanti, atau yang lain, monggo. Ya. Ya, betul sekali, Ya. Pak. Nggih. Mungkin ada yang bisa melaporkan progresnya seperti apa begitu. Jadi mumpung kita berada dalam satu forum yang baik ini. Ya, dipersilahkan ini. Mungkin Mas Afan yang dari tim kopi bisa menyampaikan seperti apa progresnya nanti, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan pelaporan begitu. Monggo Mas Afan. Baik Bu Zitrina, atas waktunya. Terima kasih juga Pak Ade atas waktunya. Jadi untuk pelaporan dari GoCoffee, insya Allah minggu ini kami ingin membeli stok kopi langsung dari petaninya. Mengapa tidak bulan Mei? Karena pas bulan Mei itu kita sudah lolos tapi belum tahu dana yang akan turun itu berapa juta. Nah, jadi kita belum berani untuk membeli kopi di petaninya. Nah, kebetulan kan minggu kemarin dana sudah turun dan rencana minggu-minggu ini setelah UAS mungkin kami bersama tim mau membeli kopi di petani buat stok untuk usaha kedepannya. Terus apa lagi? Nah, ini Pak Adi yang saya tanyakan. Dulu kan di proposal kami mengajukan dana sekitar 24 juta sekian, 24.200.000 kalau nggak salah. Nah, di situ kan kami juga menyantumkan biaya terkait pendaftaran BPOM, uji klinis laboratorium, terus pelabelan halal MUI. Nah, alhamdulillah dana yang kita peroleh itu kan 12 juta. Nah, semisal nanti anggaran untuk biaya BPOM, labeling halal MUI sama uji klinis laboratorium itu tidak uangnya tidak dibelanjakan untuk ke situ, boleh nggak Pak? Terus yang 12 juta itu kita lebih berfokus pada pembelian bahan baku, terus alat bantu, apalagi pemasaran dan lain sebagainya. Begitu Pak Adi dan Bu Zitrina. Ya. Untuk Muhammad Afan, untuk porsi PRT, kalau kopi itu daya tahannya lebih dari 7 hari, bahkan bisa sampai tahunan. Maka yang perlu diperkuat untuk teknis penjualan itu adalah izin PRT. Maka izin PRT wajib dilakukan. Yang kedua, itu terkait MUI. Terkait MUI itu memang memiliki nilai poin yang cukup tinggi yang memang perlu dilengkapi karena untuk memperkuat branding produk, maka MUI itu wajib dipenuhi. Pada poin BPOM, pada poin BPOM itu yang tidak wajib dipenuhi karena BPOM itu khusus untuk industri pangan yang sifatnya adalah frozen food. Karena ini non-frozen food, maka cukup sampai di MUI, PRT dan MUI.
aktivitas kegiatan produk untuk membranding itu wajib terpenuhi terlebih dahulu sebelum untuk pembelian bahan baku dan lain-lain. Dan porsi yang lainnya adalah penguatan dari unit usahanya sendiri. Harapannya untuk yang di timnya Muhammad Afan itu tidak hanya melakukan repackaging. Ini aktivitasnya repackaging, membeli produk, kemudian merosting di petani, kemudian di packaging dan diberikan label baru. Aktivitas kegiatannya berada di tingkat petani dengan melakukan kegiatan roasting yang sudah dipercayakan kepada petani. Tapi step-step tahapan roastingnya tidak benar-benar dipahami, karena dari segi kopi itu ada beberapa segmen treatment, mulai dari natural, kemudian semi full wash, kemudian ada yang wine, itu juga seperti apa yang nanti akan dilakukan oleh tim dari Muhammad Afan, karena itu bagian dari melakukan branding produk. Begitu Muhammad Afan, poin itu yang wajib dipenuhi terlebih dahulu. Baik Pak Adi, izin bertanya untuk proses pengajuan P-IRIT dengan apa tadi ya, labeling MUI itu apakah ada biayanya Pak Adi? Oke, untuk secara teknis silakan datang ataupun berkomunikasi dengan inkubator bisnis, karena di dalam inkubator bisnis ini ada klinik bisnis yang nanti akan mendampingi itu. Untuk PRT itu free, karena silakan datang kalau untuk Muhammad Afan di wilayah Temanggung, silakan datang untuk di wilayah Temanggung di Disperindak untuk mendapatkan fasilitasi PRT free. Karena di setiap tahunnya itu ada 100 pendampingan PRT per tahunnya. Maka sekarang sudah ada 50 nih, Muhammad Afan bisa mendaftarkan diri di wilayah Temanggung. Itu free. Kalau MUI 2 sampai dengan 3 juta. Baik Pak Adi, untuk MUI-nya sendiri kalau 2 sampai 3 juta rasanya dari kami masih cukup keberatan Pak. Misal 2 sampai 3 jutanya digunakan untuk labeling halal MUI itu. Terus solusinya gimana nih Pak? Solusinya ya dikembalikan lagi pada porsi utama. Ketika rekan-rekan memiliki produk, yang perlu diperkuat adalah produknya. Berarti kalau rekan-rekan membeli bahan baku serta alat-alat lain, berarti nanti pihak reviewer menilai bahwasannya usaha yang dibangun oleh tim itu memang tidak atas fondasi, karena nanti akan ditanya usaha yang sebelumnya berapa nilai aset yang dimiliki. Kalau misalnya memang ditemukan temuan, nanti itu juga akan sifatnya adendum terkait penerimaan KPMI. Baik Pak Adi. Ya, dipersilahkan. Mungkin Pak Adi, saya mungkin menanggapi sekalipun ya ini yang kelompoknya saya dari yang aksesoris kos itu kan itu teknis dalam pelaksanaan pembuatan barang ataupun sarananya kan tetap intinya kita nanti secara internal akan berkomunikasi. Artinya barangkali Pak Adi perlu memberikan warning kepada kelompok itu untuk melakukan komunikasi secara intens lewat Zoom atau lewat apa dalam rangka mempersiapkan itu. Menanggapi tadi konsep yang kopinya yang Pak Afan, itu kan di Temanggung ya, di Temanggung. Saya rasa kalau kemudian izin yang label halal itu memang prosedurnya kalau itu adalah dirancang untuk kepentingan praktek mahasiswa dan itu ada ikut campur tangannya kampus, mungkin biayanya bisa ditekan tidak sampai 3 juta. Hal ini perlu nanti Pak Adi cari terobosan, karena ini sebagai bagian dari praktek mahasiswa untuk wirausaha.
Kemudian kalau Mas Afan berkenan, saya akan punya kedai kopi baru, namanya Middle Gate di depan RSC, yang di situ ada anak Temanggung juga yang kemudian ikut bergabung, anak hukum juga bisa, dan sembarang dari lintas prodi ataupun lintas fakultas juga bisa. Saya berharap kopinya yang nanti digagas ataupun dibuat oleh Mas Afan dan teman-teman ini tidak ruang lingkupnya hanya di Temanggung. Kalau kemudian orang pun tidak mau mencicipi, punya gerenya ataupun punya kedainya akan lebih bagus. Maka dari itu kalau Mas Afan nanti berkenan, beserta dosen pendamping berkenan, silakan nanti bisa saya kirimkan tempatnya di namanya kafe ataupun kedai kopi Middle Gate dari prodi hukum, yang nanti bisa sebagai tempat untuk istilahnya kongko-kongko, sekaligus bagaimana agar kopi yang digagas oleh Mas Afan itu nanti bisa paling tidak mendekati dari kampus yang diharapkan memang proses pemasarannya selain kemudian di Temanggung juga mendekati di Magelang. Mungkin Mas Afan minta tanggapan dan dosen pendamping termasuk Pak Adi, bagaimana ini kira-kira mungkin bisa ditanggapi dan masukan ataupun tawaran dari saya mungkin bisa dipertimbangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kuswan untuk lebih detailnya. Kami beserta tim penerima hibah KBMI juga nanti akan berdiskusi di media Skype tersendiri di luar dari forum ini, karena memang ini para Bapak Ibu dosen pendamping juga memiliki keterbatasan waktu Bapak dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, sehingga pada siang hari ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk mahasiswa penerima KBMI. Di sini ada Dina Kurniasari, Dina Kurniasari dari Nateko Hijab. Dipersilakan. Terima kasih Pak Kuswan. Saya akan beralih ke agenda selanjutnya. Nanti ini akan didiskusikan bersama Muhammad Afan di forum Skype. Begitu ya Muhammad Afan dan Bu Zikrina. Baik Pak, terima kasih sekali. Pak Kuswan juga terima kasih tawarannya. Oke, dipersilakan Dina Kurniasari, tadi ada masukan bahwasannya silakan menyampaikan aktivitas yang telah dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan Juni ini. Ya, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Untuk Nateko Hijab sendiri sudah mulai produksi hijabnya, tetapi di sini untuk peralatan itu beda sama di proposal. Misal di proposal kan itu kita pengajuannya itu 17,5 dan alhamdulillah turunnya itu 16 juta. Kemudian di proposal misal tidak ada alat timbangan, kemudian pengaduk dan lain-lain itu, tapi sebenarnya itu dibutuhkan sekali dalam proses produksi selanjutnya. Itu besok di laporannya bagaimana ya Pak? Iya. Untuk yang pengembangan itu memang terkait pengembangan usaha dan nilai nominalnya juga itu tidak terlalu besar ya untuk nilai nominalnya ya. Iya, tidak Pak. Oke. Untuk pengembangan usaha dengan nilai nominal yang tidak terlalu besar, silakan dilanjutkan saja. Oh ya, cuma kendalanya cuma di situ Pak, di peralatannya yang ada tambahan peralatan dari proposal. Begitu saja Pak. Iya. Pada poinnya adalah selama itu untuk pengembangan usaha dengan nominal yang tidak menguras sebagian besar dari hibah yang diterima, dipersilakan untuk digunakan. Nanti juga disertakan bahwasannya urgensi kebutuhan alat ini ada karena apa. Nanti itu yang perlu dijelaskan. Ya, begitu baik, Dina, Pak. apakah ada lagi yang mau disampaikan? Sudah? Sudah dulu Pak, itu dulu. Oke. Dipersilakan yang lainnya. Mungkin Sri Henry ada tambahan lagi? Ya Pak, saya mau nanya soal yang pendampingan itu dari Bisma itu loh Pak. Itu berarti kita yang dari mereka sendiri itu emang mereka mendampingi kita dari awal untuk pelaporannya, atau nanti hanya
pas kita minta aja gitu, Pak. Iya, tim Bisma ini adalah salah satu wadah bisnis mahasiswa yang nanti menjadi mitra teknis, sehingga segala hal yang sifatnya terkait teknis, contohnya misalnya ini laporan keuangan saya harus menyusunnya bagaimana ya, misalnya template-nya, kemudian tata letak, contohnya adalah nota-notanya, itu bagaimana sih cara mendapatkannya, kemudian untuk penjelasan itu seperti apa, nanti bisa ditanyakan kepada Bisma, sehingga Bisma ini secara teknis bisa dijadikan sebagai konsultan bisnis yang rekan-rekan saat ini sedang jalankan. Jika memang nanti perlu memerlukan bantuan secara teknis, nanti silahkan berkomunikasi langsung dengan pendamping dari Bisma itu sendiri. Hal-hal apa yang nanti bisa dibantu, sehingga tidak murni bongkokan Bisma yang mengerjakan, tidak. Bahwasannya Bisma merupakan partner dan juga mitra konsultan untuk kelancaran proses KBMI tahun 2021. Nanti dari rekan-rekan tahun 2021 ini juga nanti akan masuk ke wadah Bisma juga, dan nanti rekan-rekan juga sama-sama juga saling bersinergi tahun 2020-2021 untuk bisa membantu Bisma di 2022, karena ini merupakan bagian dari rintisan komunitas bisnis mahasiswa di tingkat Universitas Tidak. Begitu Tri Henry. Pak, makasih banyak, Pak. Iya, terima kasih Tri Henry. Bagaimana Bapak Ibu dosen pendamping, Pak Sander, Pak Bayu, dan Bu Zuida? Apakah informasinya sudah cukup? Sekarang sudah masuk jam 12 siang. Apakah ada mau tambahan lagi? Dipersilakan sebelum saya akhiri. Sementara dari saya sudah cukup jelas, Pak Adi. Terima kasih Pak Sander. Bagaimana Pak Bayu? Pak Bayu? Pak Bayu? Pak Bayu? Bagaimana Bu Zuida? Bu Zuida? Dirasa sudah cukup dari perwakilan Bapak Ibu dosen pendamping. Sekarang sudah masuk jam 12 siang. Silakan Bapak Ibu beristirahat dan juga melakukan aktivitas kembali, dan juga rekan-rekan mahasiswa untuk dapat mematuhi timeline teknis yang akan saya share PDF-nya di forum Skype dan juga di forum WhatsApp group. Tak segan-segan rekan-rekan nanti berkomunikasi melalui Skype, karena itu salah satu wadah yang langsung berkomunikasi dengan saya PIC tanpa nanti mengganggu Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa di WhatsApp group yang memang tidak ada kaitannya dengan pendanaan di tahun 2021. Begitu, apakah bisa diterima Teh Henry? Kemudian di sini ada Muhammad Afan, Tina Kurniasari, supaya nanti bisa lebih aktif lagi ya di forum Skype. Nanti saya pun juga akan melakukan kontak virtual dadakan. Harapannya rekan-rekan juga bisa bersinergi, berkomunikasi langsung dengan saya, walaupun itu secara dadakan. Secara harapan kegiatan usaha rekan-rekan bisa berjalan dengan lancar, baik sesuai dengan tahap 1 sampai dengan di tahap ke-6. Terima kasih. Saya beralih ke pembawa acara sekarang. Waktu sudah menunjukkan jam 12 siang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen pendamping serta mahasiswa. Terima kasih kepada Bu Lucy dan juga tim UPT PKPP yang sudah hadir di
siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.